Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan kita. Karena kasih setianya lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Walaupun COVID belum berakhir, tapi kita masih bernafas. Ya, kalau hari ini kita juga bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, itu semua karena Tuhan baik dalam hidup kita. Ayo terus memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, di hari Minggu ini, saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati, di mana hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu penting sekali, karena kita kan sedang masih di masa COVID. Kita juga tidak tahu COVID ini kapan berakhirnya. Tidak tahu. Meskipun vaksin sudah ada. Meskipun mungkin nanti kita sudah disuntik vaksin, tapi tetap kita tidak pernah tahu, dan bahkan sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim kapan COVID ini berakhir. Kita tidak tahu. Nah, jadi menurut saya ada sesuatu yang harus kita miliki, harus kita tanamkan selama COVID ini belum berakhir. Dan bahkan di dalam kehidupan kita pun di bumi ini, selama kita di bumi ini, hal ini pun saya yakin harus kita tanamkan di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak bertindak salah. Supaya apa? Supaya kita baik-baik saja selama kita hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengambil satu tema. Temanya adalah hidup sesuai kondisi. Nah, itu. Hidup sesuai kondisi. Mari kita buka dulu di dalam Kejadian 41 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kejadian 41 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan mencatat, "Ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini." Saudaraku, ini adalah pernyataan daripada Yusuf. Ya, di mana Firaun itu bermimpi, kemudian dipanggil Yusuf, kemudian Tuhan memberikan pengertian dari mimpi itu melalui Yusuf. Dan pengertian itu ada 2 hal. Yang pertama, terjadi kelimpahan 7 tahun. Dan yang kedua, terjadi kekeringan selama 7 tahun. Bahkan dicatat di dalam ayat yang ke-30, ketika kekeringan itu terjadi, maka akan dilupakan masa kelimpahan yang 7 tahun itu. Itu berarti kekeringan yang terjadi itu sangat luar biasa. Nah, dari kedua hal ini kita mengerti Tuhan sedang mengajar kita bahwa ketika kita hidup di bumi ini, kondisi tidak akan selalu sama. Amin, saudara? Nah, kondisi tidak akan selalu sama. Mau kita percaya Tuhan, mau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun kita yang beribadah kepada Yesus dan menyatakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kalau kita masih hidup di bumi ini, kita akan berhadapan dengan kondisi yang tidak akan selalu sama. Setuju tidak? Ya? Makanya tema hari ini adalah hidup sesuai kondisi. Nah gitu. Supaya kita
hidup, sesuaikanlah dengan situasi yang sedang ada. Nah, makanya saudaraku, karena kita mengetahui kondisi itu tidak akan selalu sama, makanya kita harus selalu siap terhadap perubahan. Nah, ini penting sekali. Kita harus siap terhadap setiap perubahan. Karena situasi bisa berubah. Contoh-contohnya saya buat. Dahulu, ya, maksudnya sebelum COVID, kita itu hidup tidak memakai masker, tidak jaga jarak, tidak rajin cuci tangan. Dulu sebelum COVID. Tetapi sekarang, bahkan sudah setahun ini, kita sedang berada di masa COVID. Nah, di mana kita itu diwajibkan untuk melakukan 3M. Ini dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan kita wajib karena masanya masa COVID. Kan terjadi perubahan. Kondisinya kan tidak selalu sama, saudara. Lalu contoh yang kedua, dulu sebelum COVID, maka gaji yang kita terima itu 100%. Karena keuangan tempat di mana kita bekerja ya masih sangat baik. Kan seperti itu. Tetapi karena COVID itu melanda. Bahkan ketika saya lihat informasi-informasi adanya perusahaan-perusahaan yang juga akhirnya tutup. Nah, ini menunjukkan perubahan yang terjadi. Itu membuat perekonomian ataupun pemasukan daripada perusahaan itu menjadi berbeda dibandingkan sebelum COVID. Sehingga apa, saudara? Dulu mungkin gaji kita penuh. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Sebab kondisinya tidak lagi sama. Nah, ya. Contoh lagi yang berikutnya. Contoh paling sederhana adalah kita tidak akan selalu sehat. Tidak mungkin itu. Pasti kita pernah sakit. Pasti pernah sakit. Nah, kondisi waktu sehat dengan kondisi waktu sakit kan sudah berbeda gaya hidup kita. Seperti itu dong. Kita harus siap dengan situasi itu dan hidup sesuai kondisi yang ada. Nah, contoh berikutnya lagi. Ya, papa saya dulu pejabat misalkan. Nah, kami bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu dulu. Nah, sekarang papa saya sudah pensiun misalkan. Kan sudah berbeda dong situasinya. Nah, kita harus selalu siap. Ada dulu bekerja. Nah, karena situasi COVID, maka ya mau tidak mau dia di PHK misalkan. Situasinya kan sudah berbeda. Pemasukannya pun sudah berbeda. Makanya penting untuk kita hidup sesuai kondisi. Kenapa, saudaraku? Kesalahan kita saya perhatikan. Kita tetap memaksakan hidup seperti sebelum kondisi itu berubah. Nah, ini. Kita memaksakan kondisi, ya, gaya hidup kita sama seperti sebelum perubahan itu terjadi. Nah, misalkan sekarang ini masih banyak saya lihat ya rekan-rekan teman-teman kita, saudara-saudari kita yang tidak mau taat dengan protokol kesehatan. Bahkan ada saya lihat video di mana di dalam video itu seorang ibu yang berjualan. Nah, jadi ada petugas yang yang menegur dia untuk memakai masker. Waduh, dia ribut. Saya kemarin kan hanya mau berjualan. Lagi pula COVID ini semuanya hanya rekayasa, katanya. Kira-kira begitu bahasanya, rekayasa pemerintah. Orang yang ada di dalam perawatan itu sendiri pun sebenarnya tidak COVID. Waduh. Ini kan menjadi satu masalah. Padahal COVID-nya ada. Dan kita berduka cita untuk saudara-saudari kita yang terkena dampak daripada COVID itu. Apalagi yang ya sudah menghadap yang Maha Kuasa.
Kan seperti itu. Belum lagi kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah terkena itu, mereka bersaksi situasi yang pernah mereka alami. Tetapi masih banyak saya lihat orang-orang yang tidak peduli dengan itu. Ya. Padahal situasinya tidak sama lagi. Nah, ini kan jadi masalah. Ini problem kita. Dulu pendapatan kita sekian, ya kan sekarang pendapatan kita sudah berbeda nih. Lalu kita mau paksakan gaya hidup yang dulu. Nah, ya susah lah. Itu hanya akan menyebabkan chaos. Kita membuka masalah di dalam kehidupan kita. Makanya penting, saudaraku, untuk kita hidup sesuaikan dengan kondisi. Nah, ya, karena apa? Mengapa kita harus hidup sesuai dengan kondisi? Sesuaikan dengan kondisi. Kenapa sih kita harus hidup sesuaikan dengan kondisi? Nah, kalau kita kembali kepada situasi daripada Firaun, ya, maka situasi mereka ketika kekeringan itu terjadi, itu situasinya jadi situasi aman. Sebab apa? Karena di masa kelimpahan, mereka bersiap-siap untuk masa kekeringan. Itu masih bagus. Karena mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita kan tidak pernah tahu. Cuaca aja sekarang kita lihat, hari ini hujan, besok bisa nggak hujan. Mungkin kita mau bepergian besok, kita mulai melihat, oh hari ini hujan nih, jangan-jangan besok hujan. Nah, kita mempersiapkan segala sesuatu, kemungkinan mana tahu hujan turun. Tahu-tahu hujannya besok tidak turun. Kalau situasi kita sama seperti masa di mana Yusuf itu berada, sudah tahu apa yang akan terjadi, ya kita gampang mengatasinya. Mudah mengatasinya. Sama seperti Yusuf, ya di masa 7 tahun kelimpahan, ya mereka mengumpulkan, mereka membuka lumbung yang besar, jadi mereka masukkan ke sana persediaan semuanya. Karena mereka tahu 7 tahun kemudian nanti akan ada 7 tahun kekeringan yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Persiapan yang mereka lakukan itu dapat menghidupi bukan aja orang Mesir, tetapi banyak bangsa. Bahkan bangsa Israel. Nah, itu enak. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu. Tahu-tahu terjadi aja. Nah, tiba-tiba perubahan itu terjadi. Nah, kita harus ready. Dan kita harus hidup sesuai dengan kondisi itu. Nah, mengapa kita harus hidup sesuaikan dengan kondisi? Yang pertama, saudara, supaya apa? Kita dapat melewati masa yang sedang ada. Kita bisa melewati masa yang sedang ada. Kalau masanya sedang COVID, kita akan bisa melewati itu kalau kita hidup sesuaikan dengan kondisi itu. Nah, ya, ada satu film, saya lupa judulnya, The Cast atau apa gitu, di mana seorang pria, ya, itu akhirnya terdampar di sebuah pulau. Nah, di sebuah pulau kecil ini dia harus bertahan hidup. Saya lupa berapa lama gitu. Tapi dia sendiri cuma di pulau itu. Dan ini filmnya bagus sekali. Dia tidak mungkin diam saja di situ. Dia tidak mungkin memakai cara hidup ketika dia berada di kota, ketika duitnya ada semuanya, apapun yang dia mau tersedia. Karena dia berada di pulau. Dan ini pulau tidak banyak kapal yang lewat, bahkan sangat jarang sekali kapal itu bisa lewat di situ untuk menolong dia. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang ada di pulau itu,
dia kejar. Apa yang tersedia di pulau itu yang dia pakai. Kalaupun dia harus masuk ke dalam laut untuk mencari ikan supaya dia bisa makan, kalaupun dia harus ya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan pun di situ, dia harus bertahan hidup demi pertahanan hidupnya. Karena apa? Kondisinya berubah. Dia tidak bisa diam di dalam situasi itu. Ya. Sehingga apa? Dia bertahan di masa sukar itu, di masa ketika dia berada di pulau itu, sampai ada kapal yang menyelamatkan dia. Ketika dia keluar dari pulau itu, diambil keputusan dia dia pasang rakit, dia bikin rakit, lalu dia keluar dari pulau itu, dan akhirnya ada kapal yang lewat dan dia pun selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau sesuaikan hidup kita dengan kondisi yang ada, maka kita bisa survive. Percayalah. Kita bisa survive di masa COVID ini, di masa yang berubah ini. Makanya ayolah, kita hiduplah sesuai dengan kondisi yang sedang ada. Ya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus hidup sesuaikan dengan kondisi? Supaya kita tidak menambah kesukaran. Catat ya, menambah kesukaran di dalam kesukaran yang sudah ada. Artinya kita aja sedang sukar nih, jangan lagi ditambah. Itulah gunanya hidup sesuai kondisi. Sesuaikan diri kita dengan kondisi yang ada. Ya. Jangan kita justru menambah masalah. Kalau kita perhatikan COVID ini, saudara. Yang pertama, ya, yang paling berdampak sekarang adalah perekonomian kita. Ya, saudara dan juga saya, semua kita kena itu. Terkena dampak itu. Ini yang saya sebut tadi, kita sendiri sedang berada di masa sukar. Kita sedang sukar nih. Nah, kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan kondisi, ya, di mana pemerintah menganjurkan kepada kita, yuk ini, tapi kita nggak mau. Sudah perekonomian kita saja pun sakit lah, saya katakan. Karena COVID ini, situasi COVID ini. Nah, lalu kita tidak mau taat. Kemudian kita kena COVID, positif COVID, coba. Bukankah kita tambah menderita, saudara? Ya. Bukankah kita ini tambah menderita? Kalau sempat kena bagaimana? Sudah lagi sukar, kita tambah lagi kesukaran itu. Kan begitu. Itulah kenapa begitu pentingnya kita hidup sesuaikan dengan kondisi kita. Sesuaikan. Gaji orang 10 juta. Lalu gaji kita misalkan 1 juta. Ya jangan kita punya gaya hidup seperti orang gaji 10 juta. Itu kan menyusahkan diri namanya. Kita justru membuka kesusahan dalam hidup kita. Jangan kita mengejar gaya hidup orang lain yang gajinya berbeda dengan gaji kita. Sebenarnya yang bikin sulit itu adalah ego, gaya. Padahal sebenarnya hidup ini bisa enak kita jalani, saudara. Asal kita mau sesuaikan hidup kita sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau hidup kita susah misalkan, ya jangan bergaya lah. Kalau hidup kita, ya kita lihat pendapatan kita berapa, ya nggak usah beli barang-barang branded.
Gak apa-apalah berutang, nanti Tuhan sediakan, kita pula bilang kan. Ini kan penyakit kita ini. Ini penyakit ini menurut saya. Tuhan kan luar biasa, nanti Tuhan sediakan gitu. Kita yang bernafsu, Tuhan kita suruh bayar. Yang menyediakan itu kan kita nggak baik seperti itu. Itu tidak benar begitu hidup. Itu bukan orang-orang yang bertanggung jawab sebenarnya. Kita sebenarnya bisa loh menikmati hidup ini. Asal kita sesuaikan kehidupan kita dengan ya situasi kita. Penting sekali saudara. Saat kita mau hidup sesuai dengan situasi kita. Ya, nggak usah inilah. Saya pun terus belajar ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Apa yang saya punya saya lihat. Nah, saya sesuaikan dengan itu. Karena apa? Karena akan ya muncul masalah ketika saya tidak mau menyesuaikan diri saya dengan situasi yang saya punya. Ketika saya melayani misalkan. Ya, kan tidak semua tempat saya melayani ya situasinya ya gereja besar. Kan tidak begitu. Saya ada melayani tempat-tempat yang waduh jauh, pelosok. Ya. Ada yang ya PK-nya dikasih sekian, ada yang sekian, ada yang hanya ya bisa tidak ada, atau bahkan pun saya tolak karena saya lihat situasinya. Nah, semua harus dikondisikan dengan kondisi. Ada yang bawa ke ya misalkan ke restoran, ya ada ya apa dimasaknya itu yang saya makan. Nah, ada apa ibu-ibu yang ke jalan gitu, dia jualan mie dengan bakwan, ya itu yang ada, ya kita makan. Nah, begitu. Jadi hidup ini indah sebenarnya. Jadi enak, saudara. Kalau kita gengsi, padahal kalau kita lihat nanti, kalau orang perhatikan nanti kehidupan kita, apa yang mau digengsikan kawan ini, kan begitu. Ayolah, ayo ya. Hiduplah sesuai dengan kondisi. Ya, kalau kita melayani pun, ya kita lihat ini gereja yang undang saya bagaimana situasinya. Makanya kan Alkitab juga mencatat ketika Tuhan mengutus para murid itu, Yesus bilang apa? Apa yang mereka sediakan untuk kamu, ya itu aja, diterima itu. Ya bukan Tuhan bilang kamu minta ya, kamu minta ini. Enggak seperti itu, saudara. Apa yang disediakan. Nah, ketika kita melayani kan kita lihat kemampuan demi kemampuan setiap tempat itu pun berbeda. Bahkan menurut saya PK pun, persembahan kasih pun, ya jangan pukul rata semuanya sebenarnya. Sesuaikan dengan situasi yang ada di tempat itu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau disamakan nanti semuanya, wah itu sesak, saudara. Kalau gereja pun hanya, ya berapalah jemaatnya, pemasukannya pun cuma berapa. Nah, ya. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kondisi. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali. Karena dengan hidup sesuai kondisi ini membuat kita hidup benar. Hidup kita jadi berintegritas, gitu loh. Jangan paksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, mari kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan cukupkan diri kita dengan apa yang tak ada. Jangan paksakan. Nah, itu yang pertama. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Misalkan pendapatan kita 10.000 nih. Ya cukupkan dengan 10.000 itu.
Ayo hidup dalam kecukupan. Saya melihat situasi sukar begini, ya membuat kita itu sebenarnya dapat memanage keuangan dengan sangat baik. Ya, kita bisa sebenarnya memanage. Jadi masa COVID seperti ini sebenarnya membuat kita belajar kembali. Nilai positif dari COVID ini adalah seperti itu. Kita belajar kembali untuk memanajemen keuangan kita dengan baik. Sehingga nanti ketika masa ini berakhir, nah kita mulai menjadi orang yang baik di dalam menggunakan uang kita. Cukupkan dengan apa yang ada. Kan begitu juga kata firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar mencukupkan diri. Yang kedua, ayo kita taat terhadap perintah. Ketaatan itu penting. Ya, karena ketaatan merupakan bagian dari kondisi. Dulu kita begini, sekarang kita harus begini. Nah, sebelum COVID, ya kita bisa bebas saja. Tapi setelah COVID, waktu COVID ada, maka ada aturan main yang harus kita taati. Ayo belajar taat. Jangan dilawan. Belajar taat. Ayolah kita lihat selalu setiap hari kita melihat pertambahan demi pertambahan itu tidak. Kalau bertambah per hari satu orang, ya tidak terlalu masalah, saudara. Ini bertambah itu ribuan per hari. Ayo taat. Karena berdoa pun akan ada artinya tanpa kita mau taat. Tidak ada artinya. Karena saat kita berdoa, bisa saja Tuhan berkata, taat kamu. Kalau kamu tidak taat, tidak akan terjadi apa-apa. Justru yang terjadi kesusahan. Makanya di dalam situasi ini, ayo kita taat terhadap perintah. Lalu yang ketiga, kurangi keinginan. Ya, kurangi keinginan. Kenapa? Karena keinginan itu menambah beban, saudara. Tambah pusing kita kalau terlalu banyak keinginan. Kurangi keinginan lah. Kita harus sesuaikan dengan situasi. Mau begini, ya udahlah ditunda aja dulu. Ya karena kan situasinya lagi seperti ini. Sesuaikan dong. Jangan terus merasa sama. Jangan. Kalau bisa sesuatu itu harus dihentikan dulu, ya berhenti aja. Ya karena situasi. Kalau nggak mumet nanti kepala kita. Sesuaikan dengan situasi yang ada. Kalau harus berhenti, ya berhenti aja. Kita pun kalau berjalan capek, ya harus berhenti, ya berhenti. Karena kalau kita paksakan, misalkan kita bawa kendaraan, mata sudah mulai ngantuk, lalu kita bawa kendaraan dalam kondisi ngantuk, ya bisa celaka, saudara. Lebih bagus berhenti dulu, ngopi dulu, atau mungkin istirahat dulu sebentar. Ya, kurangilah keinginan-keinginan itu. Ini masanya, saudara. Supaya hidup kita enak. Keinginan-keinginan itu harus dikurangi. Harus dikurangi. Karena dengan pengurangannya itu, membuat hidup kita lebih baik. Dan yang terakhir, kita harus sadar, ini yang paling penting. Sadar sedang berada pada situasi bagaimana. Nah itu aja. Itu yang terakhir. Karena saya lihat, masalahnya di situ. Nggak sadar, nggak mau sadar. Ya, kita harus sadar kita sedang berada di situasi apa. Ada orang saya lihat hidupnya susah. Tapi kayak orang kaya gayanya. Nggak sadar dia dengan situasinya. Malu dia. Loh, untuk apa malu? Emang kamu susah. Nggak usah bergaya lah. Kalau menambah kesusahan. Udah susah, nambah susah lagi. Hanya demi gaya. Sadarlah kita dengan situasi yang sedang ada. Karena dengan kesadaran ini, sikap kita jadi tepat, saudara. Kalau tidak sadar, aduh, kita akan menambah masalah.
ya, kita pasti akan menambah masalah. Nah, ini dia. Hidup sesuaikanlah dengan kondisi kita. Hidup sesuaikanlah dengan situasi yang sedang ada. Kalau situasi tidak bisa makan BPK, hanya bisa makan tempe, makanlah tempe itu. Karena mau makan tempe atau mau makan BPK, sama-samanya diberkati Tuhan. Daripada kita menambah kesusahan dalam hidup kita sendiri. Lebih bagus syukuri apa yang ada. Amin, saudaraku. Ayo kita hidup sesuai dengan kondisi. Ayo kita hidup, sesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Agar kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita dapat melewati setiap masa-masa yang sukar. Di zaman Yusuf, seluruh bangsa itu dapat melewati masa kekeringan. Sebab mereka sudah bersiap untuk masa itu. Kita tidak tahu kapan kekeringan dalam hidup kita. Makanya dalam kondisi kelimpahan, kita harus bersiap-siap untuk masa kekeringan yang kapan saja bisa muncul. Supaya kita bisa menyesuaikan diri kita dengan situasi itu. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Ayo tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.